Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya juga menyapa bagi saudara yang menyaksikan secara online. Dan saya percaya bahwa Tuhan terus memelihara, memberkati, menolong setiap kita semua. Yang setuju katakan yes. Nah, tahun ini kita banyak belajar tentang community. Dan subtema bulan ini adalah integrity atau integritas. Tahukah Anda bahwa talenta atau bakat itu adalah pemberian Tuhan. Tetapi karakter atau sifat adalah pilihan kita sendiri. Saya ulang lagi, talenta atau bakat itu adalah pemberian Tuhan. Kalau saudara pintar masak, kalau Anda pandai nyanyi seperti rekan-rekan yang di depan, itu adalah pemberian Tuhan. Tetapi karakter atau sifat itu adalah pilihan kita sendiri. Apakah kita mau jadi orang sombong atau rendah hati, orang yang pelit atau pemurah, orang yang pengampun atau pendendam, semua itu adalah pilihan kita sendiri. Nah, ketika kita belajar tentang integritas, maka ini berkaitan sebenarnya dengan pilihan dan keputusan yang harus kita buat sendiri. Nah, ada cukup banyak definisi integritas. Tetapi saya mencoba menolong saudara untuk mengerti integritas, salah satu artinya adalah berarti jujur dan bisa dipercayai. Ayo ucapkan bersama saya, integritas adalah 2, 3. Integritas adalah jujur dan bisa dipercayai. Integritas berarti kita hidup, saudaraku, tidak hidup dalam kepalsuan. Integritas berarti kita tidak berdusta. Nah, orang yang hidup dalam integritas pasti dia tidak mau berdusta atau berbohong. Nah, jangan berdusta terhadap orang yang kita percayai, yang mempercayai saudara. Tetapi jangan mempercayai orang yang berdusta kepada saudara. Nah, orang yang biasanya berdusta 1 kali, maka dia akan bisa berdusta kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, dusta itu pasti akan berakhir pahit, walaupun awalnya terasa manis. Dan mari kita belajar bahwa dusta atau kebohongan adalah masalah banyak orang. Dusta atau kebohongan bisa menyerang siapapun juga. Itu sebabnya kita tidak perlu melihat orang lain dulu, tapi mari kita berkaca tentang diri kita. Apakah selama ini kita sudah memilih sebuah karakter berintegritas, bisa dipercaya, jujur, tidak berdusta, ataukah sebaliknya. Dan Anda harus mengerti bahwa dusta di awal kayaknya menyenangkan, tetapi ujungnya pasti pahit. Ada seorang wartawan, saudaraku yang terkenal dari televisi, sebuah televisi di Amerika bernama Brian Williams. Dan akhirnya Brian Williams harus diskorsing dan dia harus mengaku secara jujur bahwa dia berbohong. Kenapa? Karena dia menceritakan bagaimana pengalaman belasan tahun sebelumnya ketika Amerika, saudaraku, berperang dengan Irak. Dan dia bercerita bahwa dia ada di sebuah helikopter yang akhirnya diserang oleh musuh orang-orang Irak dan dirudal, tetapi nyaris mati tapi berhasil lolos. Dan Anda tahu itu cerita kebohongan dia ceritakan dan banyak orang percaya. Sampai akhirnya para veteran perang yang ada di helikopter itu berkata, kami tidak kenal kamu kan tidak ada di dalam helikopter kami. Dan kamu sebenarnya ada di helikopter 1 jam berikutnya. Dan Anda tahu sebuah kebohongan yang terbongkar. Akhirnya saudaraku Brian Williams ini minta maaf dan dia mengaku kalau dia berbohong. Dan Anda tahu bahwa kebohongan juga itu bisa menyerang bukan hanya orang-orang sekuler, tetapi dalam kalangan orang percaya juga.
Saudaraku, satu kali ada seorang penulis lagu dari Hillsong yang ada di Australia bernama Michael Kuselmucci. Dan ternyata dia menuliskan sebuah lagu yang bagus, judulnya Healer, Tuhan Sang Penyembuh. Dan dia akhirnya mengaku jujur kalau dia berbohong. Kenapa? Lagunya bagus, tapi dia bersaksi bahwa dia kena kanker 2 tahun. Dan akhirnya dia berhasil disembuhkan. Ternyata dia berbohong dan dia mengaku jujur kalau dia berbohong selama ini. Dia nggak sakit kanker dan dia minta maaf. Dan Anda tahu suatu rasa malu yang mengerikan sampai Hillsong mencabut lagu itu dari album mereka. Nah, tahukah Anda bahwa dusta yang paling berbahaya adalah dusta yang dianggap sebagai kebenaran. Di awal berbohong, lama-lama sudah jadi kebiasaan, lalu dia anggap kebohongannya itu jadi sebuah kebenaran. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan belajar bahwa orang yang berintegritas adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur dan tidak berdusta. Siapa mau benar-benar punya integritas? Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah jangan ada dusta di antara kita. Di antara kita dengan Tuhan maupun dengan sesama, jangan ada dusta. Tahukah Anda bahwa yang paling menyakitkan, ternyata kita dibohongi oleh orang yang kita percayai. Itu sebabnya hari ini saudaraku, kita akan belajar bahwa dusta ini harus kita tuntaskan dari hidup kita. Karena kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Nah, Abraham di Alkitab adalah bapa orang percaya yang dipakai Tuhan, tetapi Abraham kelemahannya adalah suka berdusta. Berkali-kali dia berdusta, dia berbohong. Karena takut dibunuh akibat mempunyai istri yang cantik yaitu Sarah. Maka Abraham berdusta bahwa Sarah adalah saudaranya. Dan kalau Anda baca di Alkitab, tidak hanya sekali, tapi berkali-kali Abraham itu berdusta. Nah, kita akan langsung lihat saja dalam peristiwa dalam Kejadian 20 ayat pertama sampai ayat 18. Saya akan membaca 18 ayat, tolong saudara perhatikan dengan baik supaya Anda bisa mengikutinya. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Gerar itu adalah bagian daripada Filistin atau Kanaan. Ayat yang kedua. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Jadi Sarah tidak diaku sebagai istrinya, tapi diaku sebagai saudaraku, kata Abraham. Maka Abimelek, raja Gerar, raja Filistin, menyuruh mengambil Sarah. Sarah kemudian diambil untuk dinikahi oleh Abimelek. Ayat yang ketiga. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu. Sebab ia, Sarah, sudah bersuami. Tuhan marah kalau ada orang mengambil istri orang atau mengambil suami orang. Karena itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Ayat yang keempat. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, belum sampai hubungan seks. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Ayat 5, bukankah orang itu sendiri, yaitu Abraham, mengatakan kepadaku, dia saudaraku. Dan perempuan itu sendiri, yaitu Sarah, telah mengatakan, ia saudaraku. Rupanya Sarah disuruh oleh Abraham untuk berbohong. Dan Sarah sang istri juga berbohong. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Aku enggak bersalah. Ayat yang ke-6. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia, menjamah Sarah. Kenapa? Karena dari Sarah kelak
Akhirnya lahir yaitu Ishak dan bangsa Israel serta kelak kelahirlah Yesus sang Mesias dari keturunan Abraham dan Sarah. Lihat ayat yang ke-7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi, Abraham seorang nabi, tapi sayangnya dia berbohong. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Ayat 8. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Ayat 9. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Lihat, ngambil istrinya orang, ngambil suaminya orang itu dosa besar di hadapan Tuhan. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Ayat yang ke-10, lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini, engkau berbohong. Ayat 11, lalu Abraham berkata, aku pikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Inilah suami pengecut. Ayat yang ke-12. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Sarah ternyata memang betul-betul saudara Abraham. Satu bapak, bapak yang sama, tapi beda ibu, beda istri. Ya toh? Tetapi kemudian Sarah menjadi istriku. Ayat 13. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku. Abraham minta kepada istrinya, Sarah, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Jadi bukan cuma sekali Abraham menyuruh Sarah berbohong dan dia berbohong, tapi di setiap tempat di mana dia mengembara berkali-kali. Lihat ayat 14. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. 15. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Ayat 17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Kenapa? Ayat 18, sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Seorang bapak, orang beriman, tetapi ternyata kelemahannya adalah berdusta. Dan kalau Anda lihat dusta Abraham yang membuat sampai istrinya Sarah sampai diambil jadi istrinya orang, bukan cuma sekali. Tapi kalau Anda lihat juga dalam Kejadian 12, Abraham juga pernah membohongi Raja Mesir, Raja Firaun. Ia saudaraku, lalu Firaun mengambil, lalu Tuhan mencegah. Kenapa? Karena Tuhan sayang dengan pernikahan Abraham. Karena dari Abraham nanti kelak lahirlah keturunan Mesias. Nah, saudara sekalian, ternyata saya menjumpai dusta atau bohong itu ada dua macam. Yang pertama adalah total kebohongan. Ya, total kebohongan. Tapi ada dusta yang kedua, yaitu saudaraku menyampaikan setengah kebenaran. Nah, seperti Abraham lakukan. Dia ngomong setengah kebenaran. Oh, memang Sarah ini saudaraku. Kan satu ayah, cuman beda mama, ya kan? Karena ayah Abraham punya beberapa istri. Dan sekalian, tetapi Abraham tidak menjelaskan setengah kebenaran sisanya bahwa Sarah adalah istriku. Nah, ada banyak orang, saudara, berbohong itu total dia berbohong.
Tapi ada orang berbohongnya itu dia sampaikan kebenaran tapi cuman separuh. Cuman yang menguntungkan dia. Makanya gini ya, hati-hati kalau saudara dengar orang menjelekkan orang lain. Percayalah biasanya yang disampaikan bersama saudara hanya setengah kebenaran yang menguntungkan dia. Tapi setengah kebenaran sisanya yang tidak menguntungkan dia tidak akan ceritakan. Ya Pak ya. Orang kalau konseling sama saya, suami istri berantem, saudara seringkali maaf. Kalau kita hanya dengar dari satu sisi, dia hanya menyampaikan kebenaran separuh. Separuhnya dia nggak akan sampaikan, kalau itu melemahkan. Nah ternyata di hadapan Tuhan, itu termasuk dusta. Satu kali ada seorang pemuda datang sama seorang pendeta, sambil bawa seekor ayam jantan. Pendeta, aku mengaku aku berdosa, aku sudah mencuri ayam ini. Dan dengan air mata pendeta melihat, lalu kemudian, apa yang harus saya lakukan pendeta? Kamu harus bertobat. Iya pendeta, saya mau minta ampun sama Tuhan. Nah pendeta setelah saya minta ampun, mau enggak pendeta terima ayam ini? Saya kalau diberi ayam hasil curian, ya enggak mau, kembalikan kepada yang punya. Nah ya itu persoalannya pendeta. Saya sudah coba kembalikan sama yang punya, tapi yang punya enggak mau. Terus bagaimana pendeta? Loh kalau yang punya enggak mau ya sudah, itu berkatmu. Terima kasih pendeta. Pemuda ini pulang. Anda tahu setelah pendeta ini pulang sampai ke rumah, ayamnya hilang. Saudara tahu? Itu namanya menyampaikan separuh kebenaran. Tapi sisanya adalah kebohongan. Nah mari kita belajar supaya semua kita, kalau kita mau hidup dalam integritas, mari jangan ada dusta di antara kita. Yang setuju kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Nah coba kita lihat apa sih akibat dusta. Ada orang bilang begini, bohong itu biasa kok. Ada bohong hitam, ada bohong putih. Mari kita belajar dari Alkitab. Apa akibat dusta? Ada 6 M. M yang pertama adalah dusta itu merusak. Tahukah Anda bahwa dusta kebohongan itu merusak hubungan? Lihat hubungan antara saudaraku Abraham dan Sarah hampir rusak pernikahannya gara-gara dusta. Hubungan antara kita dengan Tuhan juga bisa rusak gara-gara dusta. Bahkan merusak kepercayaan. Bahkan juga merusak reputasi. Kalau itu orang ngomong, udah jangan dipercaya deh. Dia tukang bohong kok, dia selalu bohong. Nah hati-hati, itu reputasi akan rusak gara-gara kita suka berdusta. Bahkan merusak iman. Saudara sekalian, rencana Tuhan hampir rusak. Gara-gara Abraham berdusta, menyuruh Sarah berdusta, sampai seandainya betul-betul Sarah dinikahi dan hubungan seks dengan Raja Abimelek, maka rusaklah garis keturunan daripada Mesias. Nah saudara sekalian, akibat dusta bukan cuma merusak, yang kedua adalah menjerumuskan. Percayalah bahwa satu kebohongan akan menjerumuskan orang kepada kebohongan-kebohongan yang lebih besar, lebih dalam. Kenapa? Demi menutupi dusta yang pertama, dia akan berdusta. Dan Anda tahu bahwa satu kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Akibat dusta bukan hanya saudaraku merusak dan menjerumuskan, tapi juga menular. Hati-hati. Abraham menularkan dusta kepada istrinya. Dia suruh Sarah berbohong. Lalu apa yang terjadi saudara sekalian? Sarah jadi pembohong. Nah Anda mengerti, Ishak anak Abraham dan Sarah juga ketularan jadi pembohong. Buktinya nanti Anda lihat di kitab Kejadian. Ishak punya istri bernama Ribka yang cantik juga. Waktu ketemu Raja Abimelek, bukan raja yang sama dengan zaman Abraham, tapi ini gelar kerajaan Filistin, Abimelek, saudaraku, tapi zaman Ishak, maka Ishak kembali berkata, iya ini Ribka saudaraku. Lihat, lagi-lagi ayah berbohong, anak berbohong. Bahkan nanti Ishak punya anak Esau dan Yakub. Dan Anda mengerti arti nama Yakub adalah penipu. Dan ternyata Yakub menipu ayahnya Ishak.
Dan dengan berpura-pura dia jadi Esau dengan memakai bulu domba untuk mendapatkan berkat kesulungan. Dan Anda mengerti saudaraku, ternyata akhirnya Yakub juga akhirnya karena dia membohongi ayahnya, dia juga dibohongi oleh siapa? Laban mertuanya. Dia kerja 7 tahun untuk dapat istri yang dia mau, yaitu saudara siapa? Halo? Rahel, malah dikasih Lea. Dan Anda mengerti, Yakub juga akhirnya punya 12 anak, 13 anak termasuk wanita. Dan Anda tahu, dia dibohongi oleh 10 orang anaknya laki-laki. Perihal Yusuf, oh Yusuf itu mati, diterkam binatang buas. Padahal Yusuf dijual jadi budak di Mesir. Hati-hati, akibat dusta adalah menular. Kalau saudara tidak mau punya anak cucu pembohong, mari kita bertobat, tidak lagi jadi pembohong. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Yang keempat, akibat dusta juga menyakitkan. Kebohongan akan mendatangkan tulah, kutuk dan kehancuran. Lihat bagaimana dari istri Abimelek sampai semua budak perempuannya. Waktu itu gara-gara Sarah mereka kena kutuk, tidak bisa punya anak. Dan saya mencoba mempelajari, orang ketahuan mandul gak punya anak kan berarti cukup lama, berapa tahun. Tapi ternyata ada yang menafsirkan bagaimana dengan waktu cepat bisa tahu. Ternyata para wanita di kerajaan Abimelek, saudaraku, itu mengalami pendarahan semua. Dan kalau wanita pendarahan, saudaraku, jelas gak bisa dengan suaminya. Dan Anda mengerti, dan akhirnya itu menyakitkan. Bahkan akibat dusta itu merendahkan, saudaraku. Lihat, jadi bahan ejekan dan tertawaan. Nabi tapi suka bohong, hati-hati. Bahkan akibat dusta bukan hanya saudaraku merusak, menjerumuskan, menular, menyakitkan, merendahkan. Tapi juga membinasakan. Alkitab berkata, pendusta, pembohong tidak masuk kerajaan sorga. Sorry to say, apapun alasannya, tetap Alkitab berkata, pembohong, pendusta tidak masuk kerajaan sorga. Nah, tujuan khotbah ini bukan untuk membuat kita rasa bersalah atau menghakimi kita. Justru karena Tuhan cinta, Dia mau kita menang dari setiap dusta. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Siapa mau menang dari setiap dosa dusta, angkat tangan. Ya, yang tidak angkat tangan itu kayaknya bohong. Siapa yang mau benar-benar tidak lagi berbohong, katakan amin. Nah, rahasia menang atas dusta. Yang pertama, hentikan kebiasaan berdusta. Stop the habit of lying. Tahukah Anda bahwa yang namanya kebiasaan itu bisa dirubah asal kita punya keputusan dan mendisiplin. Yang mengerti katakan amin. Abraham akhirnya berhenti berdusta dengan dia mengakui di hadapan Raja Abimelek, Sarah adalah istriku. Dan Anda tahu ketika Abraham berhenti daripada berdusta, di saat itulah akhirnya kalau Anda baca ini peristiwa Abraham dengan Abimelek, Kejadian 20. Tapi pasal berikutnya, pasal 21, akhirnya Tuhan membuka kandungan Sarah. Sehingga Sarah bisa hamil dan melahirkan Ishak. Siapa tahu selama ini ada banyak doa kita belum dijawab Tuhan. Ada banyak berkat masih terhalang. Gara-gara kita belum bertobat dari dosa dusta. Saya berdoa dalam nama Yesus. Sejak kita menghentikan kebiasaan berdusta, Alkitab berkata, doa orang jujur didengar oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ayo lebih meriah katakan haleluya. Nah, cara menghentikan kebiasaan berdusta, segera hentikan sebelum terlambat. Saudara percaya, satu kebohongan satu kali akan kebongkar. Lebih baik mengaku jujur, hentikan sebelum terlambat. Kenapa? Lebih baik pasangan kita tahu dari kita sebelum nanti mereka tahu dari orang lain. Lebih baik, saudaraku, kita mulai sekarang sebelum malu besar. Ayo kita segera hentikan dusta sebelum terlambat dan bertobatlah. Saya percaya anugerah pertobatan akan membuat kita dipulihkan dan berani jujur dan mengakui. Saya sudah bohong, mari berani ngakui. Kenapa saudara sekalian? Anda masih ingat kasus di Indonesia Ratna Sarumpayat?
yang berkata, wajah saya bengkak-bengkak karena saya dianiaya oleh kelompok lawan politik. Padahal akhirnya ketahuan kalau dia bohong. Ternyata wajahnya bengkak, kenapa? Karena habis operasi sedot lemak di wajahnya. Nah, Anda mengerti saudara sekalian, mari hentikan kebiasaan berbohong. Sejak kecil tanpa kita diajari orang, kita bisa terlatih berbohong, pinter berbohong. Tapi mulai hari ini, mari kita hentikan. Pegang dada masing-masing, jangan dada orang lain. Pegang dada masing-masing, berhenti berbohong. Yang kedua, rahasia menang atas dusta. Hentikan jawaban konyol. Saudara, jawaban konyol biasanya akan menimbulkan kebohongan. Tahukah Anda berapa banyak orang jawabannya jadi konyol? Cara menghentikan jawaban konyol adalah tidak semua pertanyaan harus dijawab. Tidak ada yang amin. Amin. Ya kan saudaraku? Lah ini contoh, kalau ada orang tanya sama saudara, nomor kreditmu berapa? Ada yang tanya sama saudara, nomor sosial securitymu berapa? Nah, kalau Anda jujur lalu Anda ngomong, ya itu namanya konyol, bodoh. Tapi saudara jangan semua pertanyaan Anda jawab. Ada kalanya kalau itu pertanyaan ternyata Anda nggak perlu jawab, jawabannya cuma gini, hahaha, selesai. Atau ya toh, apalagi Anda ngerti ya, ada kelompok kepoers. Do you know kepoers? Orang-orang kepo. Wih, apapun dia mau tahu, apapun ditanya detail. Aha, kaum kepoer bertobat juga, saudara itu. Orang punya integritas bukan jadi orang kepo. Nah, Anda mengerti saudaraku, tapi kalau Anda ditanya, Anda bisa jawab rahasia. Ya kan? Enggak semua Anda harus jawab. Kalau Anda paksa jawab, Anda nanti berbohong. Atau Anda dipaksa tanya, jadi gimana? Tanya aja langsung sama Pak Lukas. Loh, tidak ada yang amin. Ya kan? Tadi saya dengar ada yang diisukan. Oh, Pak Lukas tuh makanya posting tentang berhutang nanti bisa menipu. Oh, karena Pak Lukas kena scam, ketipu banyak. Puji Tuhan, saya tidak pernah terlibat dalam scam. Ya, mari kita belajar. Kenapa? Karena seringkali orang menjawab akhirnya berbohong. Apalagi kalau orang ke pojok. Sudah ke pojok, ada orang, kalau udah ke pojok, takut dia salah, takut mengakui kesalahan, dia berbohong. Nah, hati-hati, ibu-ibu, kalau Anda shopping, jangan ditanya sama suami, itu apa? Ini barang lama kok, sudah lama di lemari. Padahal baru kemarin nyampe di lemari, saudara. Kalau ditanya, ini boleh nggak harganya lebih murah lagi? Sudah nggak untung, rugi, padahal cuannya banyak. Mulai sekarang enggak semua harus dijawab atau jawabnya harus bijaksana. Pokoknya percayalah ini harga terbaik yang saya sudah bisa beri. Enggak perlu berbohong. Kalau Anda diajar sama orang di perusahaan Anda, tempat Anda kerja untuk berbohong. Saudara hentikan jawaban-jawaban yang berbohong. Pikirkan konsekuensi akibat jawaban konyol. Kenapa? Karena semua harus kita pertanggungjawabkan. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia menang atas dusta, hentikan omongan besar. Berhenti omong besar. Kenapa? Banyak orang suka ngomong besar. Ya, omong gede. Dan semua ternyata cuman ngibul. Dan Anda mengerti saudaraku, ini ada sesuatu yang harus kita hentikan. Cara menghentikan omong besar adalah buang kesombongan. Saudara harus tahu bahwa apa yang keluar dari mulut sumbernya di hati. Orang kalau hatinya rendah hati, ucapan yang keluar tetap rendah hati. Tapi kalau yang di dalam sudah sombong, maka yang keluar seringkali hanya omong besar. Bicaralah berdasarkan data akurat. Saudara, kalau enggak kita akan tergolong jadi orang yang berbohong. Membesar-besarkan gua begini. Padahal ternyata tidak seperti itu. Gunakan prinsip padi yang berisi. Tambah berisi, padi tambah merunduk. Saya percaya orang yang rendah hati, hidupnya akan benar-benar diangkat dan dipermuliakan, diberkati oleh Tuhan. Makanya kita belajar jangan mudah omong besar. Ayo nggak usah lihat orang lain, lihat diri kita sendiri. Dan seringkali karena kita gengsi terpaksa kita berbohong. Supaya kita nggak dipermalukan. Alkisah satu kali Abu Nawas di pasar siang itu ketika ramai banyak orang di pasar. Dia melihat topinya, dia lepas.
Dia lihat dalamnya topi cukup lama. Ada yang tanya, Abu Nawas, kamu lihat apa dalam topimu? Kan gak ada apa-apa. Sobat, siapa bilang tidak ada apa-apa? Saya melihat dalam topi saya lihat sorga. Dan para bidadari yang cantik di sorga. Mana bisa ada di topimu? Sobat, hanya orang yang hatinya suci. Dan yang imannya kuat. Dan yang suka berdoa yang bisa lihat. Tapi kalau orang yang hidupnya kotor dan juga tidak suka berdoa dan dia jauh dari Tuhan dan tidak beriman, nggak akan bisa lihat. Coba saya lihat, dilihat temennya, nggak lihat apa-apa. Tapi Abu Nawas tanya, apakah kamu lihat surga dan bidadari? Kalau dia ngomong tidak lihat, dianggap berdosa dan juga tidak berdoa dan bahkan juga tidak beriman. Ya, saya lihat. Yang benar, kamu lihat. Wow, kamu beriman. Lalu kemudian yang lain penasaran, semua lihat dan diberitahu. Kalau kamu tidak lihat surga dan bidadari, berarti kamu tidak beriman dan kamu orang berdosa dan kamu tidak berdoa. Ya, saya lihat kehebohan ribut. Kenapa di pasar rame? Ada orang bilang, Abu Nawas membohongi banyak orang, ribut. Kedengaranlah kepada telinga raja. Raja memanggil Abu Nawas. Dan Abu Nawas tanya, kenapa kamu buat keributan di pasar? Tuanku raja, di dalam topi hamba melihat surga dan para bidadari yang cantik. Lu cuman bohong. Raja, kalau enggak percaya coba lihat. Apakah benar Anda melihat? Tapi tahu raja, yang hanya bisa melihat surga dan bidadari dalam topi hamba hanyalah orang yang beriman dan juga orang yang hatinya suci dan suka berdoa. Tapi kalau raja tidak melihat, berarti raja adalah orang yang hatinya kotor dan tidak pernah berdoa. Dan raja adalah orang yang betul-betul jauh dan tidak beriman dari Tuhan. Coba saya lihat, begitu dilihat, raja nggak lihat apa-apa. Tapi raja ditanya, raja lihat? Kalau dia jawab tidak lihat, maka dianggap dia bohong. Dianggap dia tidak beriman. Maka dia berkata, saya lihat. Maka ketika raja berkata, saya lihat surga. Maka semua orang berkata, Abu Nawas tidak berbohong. Abu Nawas benar. Maka semua akhirnya percaya sebuah kebohongan jadi kebenaran. Kira-kira itulah ceritanya. Apakah itu betul terjadi Pak Lukas? Itu juga cerita bohong. Well, maukah kita menghentikan dusta? Siapa mau hidup dengan integritas? Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Kesimpulannya, orang yang berintegritas adalah orang yang tidak berdusta. Karena dia bisa dipercaya. Akibat dusta ada 6M. Dusta itu merusak, menjerumuskan, menular, menyakitkan, merendahkan, dan membinasakan. Sorry to say, gak peduli dia hamba Tuhan, gak peduli dia orang Kristen berapa tahun, Alkitab tetap berkata pendusta tidak masuk surga. Rahasia menang atas dusta yang pertama, hentikan kebiasaan berdusta. Sebelum terlambat, sebelum kita berdiri di depan tahta pengadilan Kristus dan sudah terlambat, lebih baik kita hentikan kebiasaan berbohong sejak sekarang. Yang kedua, hentikan jawaban konyol. Tidak semua jawaban harus kita jawab. Dan tidak semua waktu kita ke pojok terpaksa kita harus berbohong. Dan yang ketiga, hentikan omong besar. Kerendahan hati akan membuat kita ditinggikan. Dan kemah orang jujur akan diperluas oleh Tuhan. Siapa mau hidup dalam integritas? Jangan ada dusta di antara kita. Siapa diberkati oleh khotbah ini? Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita beri bersama-sama datang pada Tuhan.